Wahai tanah Jawa, jika kau melupakan jati dirimu, aku akan datang menagih janji. Syekh Subakir versus Sabdo Palon, awal datangnya agama Islam di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa sebelum Islam menyebar luas di tanah Jawa, konon pernah terjadi pertarungan besar, pertarungan spiritual antara dua kekuatan besar, seorang ulama dari negeri seberang dan penjaga gaib tanah Jawa. Dialah Syekh Subakir dan lawannya Sabdo Palon. Inilah kisah yang hidup dalam babat dan cerita turun-temurun masyarakat Jawa. Kisah tentang awal mula perubahan besar, peradaban Nusantara. Saksikan kisah ini sampai akhir, namun sebelum itu subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanah Jawa sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang, tanah Jawa berada dalam pengaruh besar Hindu-Buddha. Kerajaan besar berdiri megah, seperti Majapahit yang kekuasaannya membentang luas. Rakyat hidup dengan tradisi leluhur, upacara, sesajen, pemujaan roh nenek moyang, dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang sangat kuat. Dalam cerita spiritual Jawa, tanah ini disebut memiliki energi yang sangat besar. Namun juga diyakini bahwa tanah ini dikuasai oleh makhluk-makhluk halus pada tempat-tempat tertentu. Dan di balik itu semua, ada sosok yang disebut sebagai penjaga spiritual Jawa. Dia adalah Sabdo Palon. Dia bukan raja, bukan panglima perang. Namun pengaruhnya dipercaya sangat kuat dalam dunia batin kerajaan. Wahai Sabdo Palon, kau datang kepadaku dengan wajah penuh kesungguhan. Apa yang hendak ingin kau sampaikan kepadaku? Paduka Raja, hamba datang bukan dengan amarah, melainkan peringatan. Zaman sedang berubah, dan angin takdir bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Apa maksudmu? Bukankah Majapahit masih berdiri tegak, disegani kawan dan ditakuti lawan? Benar, Paduka. Namun kejayaan bukan hanya soal kekuatan senjata dan luasnya wilayah. Ini juga tentang persatuan hati dan kesetiaan pada warisan leluhur. Apakah engkau melihat tanda-tanda keretakan di dalam kerajaanku, Sabdo Palon? Hamba melihat perpecahan di antara bangsawan dan ambisi yang tumbuh melebihi kebijaksanaan. Jika tidak segera dipadamkan, api kecil itu akan menjadi kobaran besar. Lalu apa yang harus aku lakukan, Sabdo Palon? Paduka harus kembali meneguhkan dharma, mempersatukan adipati, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Baiklah, Sabdo Palon. Dan ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Apakah itu? Entahlah, aku pun bingung untuk menyampaikannya. Ceritakanlah kepadaku, Sabdo Palon. Dalam wangsitku, aku melihat Pulau Jawa diselimuti cahaya terang. Bukankah itu bagus? Tapi aku merasakan ketakutan yang amat dahsyat oleh cahaya itu. Lalu apakah maksudnya itu? Entahlah, aku belum bisa menafsirkan wangsit itu. Cobalah Paduka untuk merenunginya. Baiklah, Sabdo Palon. Semoga kebijaksanaan selalu menyertaimu, Paduka. Semoga Majapahit tetap berjaya. Biarlah waktu yang akan menjawabnya kenapa Pulau Jawa diselimuti cahaya terang. Datangnya Syekh Subakir ke Pulau Jawa. Jauh dari tanah Jawa, di negeri Persia, lahirlah seorang ulama yang dikenal sebagai Syekh Subakir. Subakir kecil adalah anak yang berbeda. Ketika anak seusianya bermain di pasar, dia malah asik membaca kitab-kitab. Dia lebih suka menyendiri sambil merenung tentang ayat-ayat Allah. Di madrasah, gurunya sering berkata, anak ini hatinya tajam, ilmunya akan jauh melampaui tempat ini. Subakir kecil tumbuh dalam suasana keilmuan Persia yang saat itu menjadi pusat peradaban Islam. Kota-kota seperti Isfahan dan Shiraz terkenal sebagai pusat ilmu, tasawuf, dan filsafat. Sejak kecil ia sudah tertarik pada ilmu tauhid, ilmu hikmah tasawuf, dan doa-doa perlindungan. Konon, ia sering bermimpi tentang tanah jauh di timur, pulau yang hijau dan penuh misteri. Sebuah negeri yang kelak dikenal sebagai Pulau Jawa. Dan dari Persia itulah, ia tumbuh menjadi ulama yang kelak diutus untuk berdakwah.
dan untuk menetralisir gangguan spiritual di Nusantara. Perjalanan panjang ditempuh melalui lautan. Menerjang ombak, menghadapi badai, menuju pulau yang saat itu dikenal angker dan kuat secara spiritual. Saat pertama kali menginjakan kaki di tanah Jawa, dalam kisah Babat disebutkan, terjadi gangguan besar, angin kencang, suara gemuruh, makhluk-makhluk halus menolak kehadirannya. Namun Syekh Subakir tidaklah gentar, beliau memilih Gunung Tidar sebagai tempat bermunajat. Di sanalah beliau melakukan riadah, berdoa, berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Penanaman Rajah di Gunung Tidar. Di puncak Gunung Tidar, konon Syekh Subakir menanamkan rajah. Rajah itu dipercaya sebagai simbol penetralisir energi gaib tanah Jawa. Maknanya bukan menghancurkan budaya, bukan memusnahkan tradisi, tetapi membersihkan gangguan yang menghalangi dakwah. Wahai bumi Jawa, aku datang bukan untuk menguasai, tapi untuk menenangkan. Dengan nama Allah yang Maha Tinggi, aku tanamkan raja ini sebagai penyeimbang, bukan untuk memusnahkan makhlukmu, tapi untuk meluruskan yang menyimpang. Wahai yang bersemayam di gunung, wahai yang bernaung di hutan dan lembah, jika kalian tunduk pada kebenaran, maka hiduplah dalam damai. Namun jika kalian menebar kerusakan, maka bumi ini bukan lagi tempat bagi kezaliman. Dalam cerita menyebutkan, satu persatu makhluk halus yang menguasai tanah Jawa pergi. Tanah Jawa yang sebelumnya dianggap liar secara spiritual menjadi lebih tenang, namun tindakan itu tidak luput dari perhatian sang penjaga lama, Sabdo Palon. Wahai pendatang, siapa engkau yang berani mengusik keseimbangan tanah ini? Aku datang bukan untuk mengusik, aku datang membawa cahaya tauhid. Tanah ini telah lama dijaga oleh leluhur, ritual telah mengalir turun-temurun, apakah kau hendak menghapus semuanya? Aku tidak datang untuk menghapus, aku datang untuk meluruskan agar manusia menyembah Tuhan yang Esa. Terjadilah perdebatan panjang, Sabdo Palon mewakili tradisi leluhur, Syekh Subakir membawa ajaran Islam. Konon terjadi adu kesaktian spiritual, bukan saling melukai, tapi saling menunjukkan kekuatan batin, hingga akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Sabdo Palon menyadari bahwa gelombang perubahan tidak bisa dihentikan, namun ia memberi isyarat. Islam boleh berkembang di Jawa asal tidak mematikan adat dan tradisi Jawa. Baiklah, aku melihat ketulusanmu, namun dengarlah baik-baik. Apakah itu penjaga tanah Jawa? Islam boleh tumbuh di tanah Jawa, tetapi budaya leluhur tidak boleh dimusnahkan. Adat harus tetap hidup, kesopanan harus dijaga, dan kearifan tidak boleh hilang. Selama budaya itu tidak menyekutukan Allah, ia akan tetap berdampingan. Mulai hari ini, Jawa bukanlah tanah yang gelap. Jawa adalah tanah cahaya, dan cahaya tauhid akan berakar di sini. Dan dengarlah satu hal lagi, jika kelak agama yang kau bawa disalahgunakan, jika manusia melupakan keseimbangan, maka aku akan kembali 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan besar ini. Ingatlah itu, Syekh Subakir. Ya Allah, dengan izin-Mu, jadilah tanah ini tanah yang damai. Dan jadikanlah tanah ini baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Sejarah membuktikan, Islam di Jawa tumbuh dengan pendekatan budaya. Wayang tetap ada, gamelan tetap berbunyi, tradisi tetap hidup, namun diberi ruh tauhid. Nang 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 ojo nang kono, ning 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 kini bae, gung, Gusti Allah kumaha agung. Setelah peristiwa itu, jalan dakwah semakin terbuka, datanglah generasi ulama berikutnya. Yang kelak dikenal sebagai Wali Songo, salah satu yang sering dikaitkan dengan leluhur mereka adalah Syekh Jumadil Kubro. Islam menyebar bukan lewat peperangan besar, tapi lewat perdagangan, kesenian, pernikahan, dan akhlak. Kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri, dan perlahan era baru dimulai.
makna di balik kisah. Apakah kisah ini sepenuhnya sejarah faktual? Sebagian sejarawan menyebutnya legenda spiritual. Namun, dalam legenda sering tersembunyi pesan besar. Pertemuan Sabdo Palon dengan Syekh Subakir melambangkan peralihan zaman, dari era Hindu-Buddha menuju era Islam. Bukan dengan pemusnahan massal, akan tetapi dengan transformasi. Inilah mengapa Islam Nusantara punya wajah yang lembut, berpadu dengan budaya, bersanding dengan tradisi. Kisah Syekh Subakir dan Sabdo Palon adalah cerita tentang perubahan. Tentang cahaya baru yang datang, tanpa memadamkan lentera yang sudah lama. Dan mungkin itulah kunci kuatnya Islam di Tanah Jawa, karena Islam datang bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai penuntun. Wallahu a'lam bishawab, jika kalian suka kisah sejarah dan misteri Nusantara seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, akan tetapi tentang siapa kita hari ini. Mohon maaf jika pada konten ini ada ketidaksesuaian dengan versi aslinya. Yang benar datang hanya dari Allah, yang salah datang dari diri pribadi karena keterbatasan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.